Teman-teman, kita ketemu lagi seperti biasa di channel saya Empu Gelol. Pada hari ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari saudaraku yang ada di konten saya, pertanyaan tadi malam yang meminta agar Empu bisa menjelaskan dan menjawabnya. Tapi sebelum itu saya mohon maaf, di konten ini mungkin agak goyang videonya karena tripod ketinggalan di rumah. Kebetulan ini kan berada di kebun. Nah, teman-teman bisa lihat tuh pekerjaan saya yang belum selesai harus saya kerjakan. Nah, tapi sebelum saya mengerjakan pekerjaan saya itu, saya akan menanggapi beberapa permintaan dari saudaraku atau keinginan saudaraku agar sekiranya Empu bisa menjelaskan dan menanggapi hal ini tetap dalam konteks seni dan budaya kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahasan tentang Mandau banyak sekali di video saya sebelumnya. Teman-teman boleh scroll cek video yang ada. Di sana ada berbagai macam penjelasan. Walau tidak semua itu secara 100% terpenuhi dari keinginan saudaraku, tapi paling enggak itu bisa sebagian menjawab atas dasar saudaraku yang penasaran seperti apa lebih jauh tentang Mandau tersebut, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman biar bisa tahu. Terus ada saudaraku kebetulan keturunan benua juga, dia bertanya masalah Dayak Benua. Bang Gelol, saya ingin bertanya, di dalam tradisi kita suku Dayak Benua, apakah kita juga mempunyai tradisi tato seperti Dayak lainnya mentato tubuh? Nah, seperti itu. Pertanyaan yang cukup menarik sekali, dan hal ini saya rasa untuk menjadi bahasan di YouTube, terutama dari kalangan benua sendiri, Dayak Benua, kayaknya belum pernah ada. Itu memang dari berbagai cerita, untuk yang sekarang dari kalangan-kalangan yang kurang memahami, maka mohon maaf, banyak yang mengatakan benua itu tidak punya adat atau tradisi budaya tato. Sebenarnya itu salah. Di dalam tradisi adat budaya suku Dayak Benua itu sangat kental sekali dan mempunyai tradisi yang mentato tubuhnya juga. Pasti teman-teman bingung, loh, tapi kan orang benua kan jarang-jarang dilihat bertato. Nah, ini sesuatu hal yang harus saya jelaskan pada konten ini secara jelas, agar kawan-kawan atau saudaraku semua bisa memahaminya, terutama untuk kalangan anak-anak muda atau saudaraku yang awam mengenai ini. Makanya itu orang bilang, sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita menjelaskan sesuatu, sebaiknya bertanya dululah kepada ahlinya. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu ini berdasarkan kira-kira, berdasarkan pendapat kita, hal semacam ini yang kadang-kadang justru salah dan bisa diikuti yang lain. Nah, jadi kalau untuk menato tubuh, tradisi adat benua,
yaitu seperti mentato peluka, jaba, itu pundak, dada, tangan, itu serta lainnya. Itu apabila dia sampai menato tubuh, bunyi benua itu buat terdak sampai menterdak unuk, dipastikan dia ini adalah seorang yang jagau pada zamannya. Dipastikan seseorang ini adalah pemanuk, itu senaring jani terap itu. Nah, jadi kalau di zamannya apabila kita menemukan atau kita menemui orang benua yang mempunyai terdak di tubuh atau bertato di tubuh, meski orang ini tidak menjelaskan siapa dia, itu sudah dipastikan orang ini termasuk salah satu orang yang jagau di zamannya, termasuk orang yang panglima. Itu. Apakah panglima ini mempunyai tato semua, Empu? Nggak mesti. Ada juga yang nggak bertato kayak Empu Gelol ini, tubuh polos, nggak ada bertato sama sekali. Itu. Cuman untuk gambaran pasti di zamannya kalau kita melihat orang yang bertato, ya kan, itu sudah pasti orang ini jagau, mempunyai ilmu. Sebab di dalam tradisi orang suku benua di zaman dulunya, walau ini bukan menjadikan larangan yang dianggap berat, tapi kebanyakan mereka menyampaikan kalau orang yang tidak jagau, kalau dia bukan sebagai seorang yang dianggap panglima, orang yang jani, itu dianggap pemanuk, dia tidak boleh memiliki tato, dia tidak boleh memiliki terdak. Karena kalau berbicara terdak, berbicara tato, di dalam tradisi orang benua itu tidak ada yang namanya istilah keturunan manti, keturunan bangsawan, nggak ada. Itu kita orang benua tidak seperti budaya dari saudara kita yang lainnya seperti itu. Jika tato ini menandakan bangsawan, jika tato ini menandakan keturunan ini, di dalam kita benua sendiri, kebanyakan cerita yang Empu temui beberapa tokoh tua-tua yang ada. Itu sampun Empu Gelol ini juga sudah tua, 45 tahun umur saya. Itu bahkan orang-orang yang seranyai banyak yang sudah meninggal. Mengenai adat budaya serta lain-lainnya, termasuk juga tato atau terdak ini. Itu jadi tidak boleh orang yang bukan panglima, bukan pemanuk, bukan seseorang yang jani terap, orang yang jagau, orang yang bukan Batak Malak, mempunyai tato atau terdak di dalam bahasa benua. Apabila seseorang itu mempunyai tato atau terdak, maka dia adalah dianggap orang yang jagau. Nah, kalau kita seumpamanya mempunyai tato atau terdak di zaman dulu, kalau kita jalan ke kampung orang, maka kita akan mendapat sambutan dari orang jagau yang ada juga di sana. Ya macam-macam sambutan. Sambutan uji coba segala macam. Kalau seumpamanya memang sama-sama kebal, nggak mempan, maka kita akan bersalaman dan menganggap itu persaudaraan. Berarti orang ini nggak main-main, bahwa dia memang orang yang mempunyai ilmu seperti itu. Itu di zaman dulunya, ini tradisi aslinya. Apakah tradisi ini semua benua seperti itu? Saya Empu Gelol juga tidak bisa mengatakan semua benua seperti itu, tapi ini adalah bagian budaya benua, dan ada benua yang memang memakai tradisi seperti ini, seperti itu. Dan ini semoga saja bisa dipahami oleh saudaraku. Jadi di zamannya tidak semua orang benua bertato, enggak. Kalau dia memang bukan jagau, bukan orang yang dianggap hebat di zamannya, untuk di kampung dianya, itu tidak akan bertato. Manti sekalipun belum tentu bertato.
Iya. Kalau Manti itu sampai bertato juga di zamannya, berarti Manti ini memang orangnya orang yang sakti, orang yang hebat, punya ilmu, dan dia sekaligus Manti seperti itu. Nah, di zamannya. Gitu. Tapi kebanyakan Manti itu kalau di zaman dulu, zaman kuno pertama kali pengangkatan Manti ini pasti orang Jagau yang jadi Manti. Tidak mungkin tidak. Itu dia jadi pemimpin. Nah, setelah itu baru dia menurunkan anak-anaknya yang ada, anak-anaknya menjadi pengganti-penggantinya seterusnya, karena Manti ini semacam apa sebutan lain itu kepala adat, itu bukan melalui pemilihan tapi sistem keturunan seperti itu di zaman dulunya. Enggak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan mohon maaf itu melalui pemilihan seperti itu, dan masalah ini juga ada saya jelaskan di konten saya yang telah lalu. Nah, jadi empu, tapi sekarang kan banyak anak-anak muda benua, laki-laki atau perempuan, mereka kok banyak bertato, sedangkan itu kan mereka tidak punya ilmu segala yang lain-lainnya lah, bahasa seperti itu. Itu kembali kepada orang tua masing-masing, kepada pribadi masing-masing. Nah, seperti itu. Karena hal semacam ini saya empu tidak boleh bilang seperti ini, tergantung saudaraku semua. Nah, itu kalau dia memang mencintai budaya, senang akan tradisinya, dia mentato tubuhnya, nggak ada masalah. Itu saya tidak menyuruh loh, nggak, mohon maaf, saya tidak menyuruh. Tapi hal semacam ini bukan sesuatu hal yang saya anggap negatif kalau menurut saya, selaku yang pelaku budaya. Tergantung seseorang yang menempatkan dirinya. Nah, itu tergantung seseorang yang membawa seni tato ukiran di tubuhnya. Itu apabila seseorang ini membawa seni tato di ukiran tubuhnya dalam kegiatan seni dan budaya, walau dia muda, dia adalah seseorang yang memang menjalankan tradisi dulu seperti itu. Nah, itu. Jadi masalah tato anak-anak muda benua itu kembali ke pribadi masing-masing seperti itu. Nggak boleh juga kita melarang karena itu hak. Hak seseorang. Kalau dia mencintai tradisi seni budaya, dia kepingin bertato tubuhnya, nggak apa-apa, karena tradisi itu di dalam seni budaya kita suku Dayak Benua memang ada gitu loh. Tidak mengarang-arang. Itu kalau mengarang-arang, nah baru itu tidak benar. Kalau ada, kenapa tidak? Nah, seperti itu, nggak apa-apa. Nah, oke. Mungkin hanya itu. Mohon maaf satu kali lagi. Cuman tergantung dari orang tuanya masing-masing. Kalau orang tuanya nggak mau kan bukan hak saya. Mohon maaf, hak orang tuanya sendiri itu. Oke, teman-teman saudaraku, mohon maaf, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada konten ini. Kalau ada kata yang salah seperti biasa, saya Empugulul mohon maaf sekali. Seperti biasa, saya tetap berhati yang bersih, nggak ada maksud apa-apa, semua tetap kepada tentang seni budaya, terutama suku Benua pastinya. Dan tak lupa saya ucapkan salam budaya tabe buat kita semua.